warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Septiani, NIM 1121100845, kelas MA21C01 Keuangan, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Video ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah berpikir kritis yang diampu oleh Ibu Purwanti SPD MM. Di sini saya akan menganalisis PT Sritek yang resmi dinyatakan kaya. PT Sritek Sukoharjo Tekstil adalah perusahaan tekstil yang didirikan pada tahun 1966 dan dikenal sebagai salah satu produsen kain terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik di pasar domestik maupun internasional, menyediakan berbagai produk tekstil termasuk kain untuk militer, seragam, dan produk konsumen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sritek menghadapi serangkaian tantangan yang berujung pada kebangkrutan. Mengapa PT Sritek bisa menyebabkan kebangkrutan? Ada sejumlah faktor global dan domestik yang menyertai fenomena itu. Dari sisi global, salah satunya disebabkan oleh penurunan permintaan dunia yang dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik dan kenaikan biaya ekspor. Krisis di Eropa akibat perang Rusia-Ukraina juga turut mempengaruhi daya beli global, dengan prioritas konsumsi saat ini beralih dari produk tekstil ke kebutuhan esensial seperti halnya energi. Hal ini berimbas pada turunnya permintaan produk tekstil di Indonesia di pasar ekspor. Selain itu, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri TPT ini adalah persaingan dengan negara produsen TPT asing lainnya, seperti China, India, dan Vietnam. Negara-negara tersebut memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan dapat memproduksi produk tekstil dengan harga yang lebih murah dibandingkan di Indonesia. Pemicu masalahnya berbagai hal, seperti resesi global hingga konflik geopolitik. Dari dalam negeri, salah satu faktor yang memperburuk kondisi adalah banjirnya produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Banjirnya impor di pasar domestik ini diakibatkan oleh kebijakan yang memungkinkan produk impor yang sejatinya ditujukan untuk ekspor dijual di pasar lokal hingga 50% dari total produksi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2018 tentang kawasan berikat acap kali disebut sebagai salah satu penyebab utama peningkatan pasokan produk impor di pasar domestik. Menurut pandangan saya ada 4 faktor penyebab kebangkrutan PT Sritek. Yang pertama, kondisi keuangan yang buruk. Sritek mengalami masalah arus kas yang serius yang dipicu oleh tingginya utang jangka pendek dan rendahnya likuiditas. Pengelolaan utang yang tidak efektif menyebabkan perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut laporan keuangan, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi menunjukkan ketergantungan pada pembiayaan utang yang semakin memberatkan beban bunga dan pembayaran utang. Yang kedua, ada penurunan permintaan global. Pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi permintaan produk tekstil di pasar global. Penutupan pabrik dan pembatasan perdagangan mengakibatkan penurunan pesanan, terutama pada pasar ekspor. Hal ini menyebabkan overstock dan penurunan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Industri tekstil semakin kompetitif dengan banyak pemain baru yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Sritek tidak mampu berkompetisi secara harga dan inovasi, mengakibatkan hilangnya pangsa pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak produsen tekstil lokal dan asing yang lebih adaptif terhadap perubahan tren pasar, sementara Sritek tertinggal. Yang terakhir, kenaikan biaya produksi. Fluktuasi harga bahan baku seperti kapas dan bahan kimia, serta kenaikan upah tenaga kerja berkontribusi pada meningkatnya biaya produksi. Kenaikan biaya ini tidak diimbangi dengan peningkatan harga jual, yang mengakibatkan margin keuntungan yang semakin menyusut. Dampak kebangkrutan PT Sritek. PT Sritek mengalami kebangkrutan yang memiliki dampak yang sangat luas. Ratusan karyawan kehilangan pekerjaan yang berdampak pada perekonomian lokal dan meningkatkan angka pengangguran. Selain itu, kebangkrutan ini mempengaruhi reputasi sektor tekstil di Indonesia dan menciptakan ketidakpastian di kalangan pemasok dan mitra bisnis. Kehilangan salah satu pemain besar di industri ini dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan tekstil. Kesimpulan dari observasi kasus kebangkrutan PT Sritek menunjukkan pentingnya manajemen yang baik dalam perusahaan, terutama dalam mengelola utang dan arus kas.
Perusahaan juga perlu mengadopsi strategi diversifikasi produk dan inovasi untuk tetap bersaing di pasar yang ketat. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memantau tren industri dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap relevan. Kebijakan pemerintah yang mendukung industri tekstil termasuk insentif untuk inovasi dan pengembangan produk baru juga akan sangat membantu dalam memperkuat sektor ini di masa yang akan datang. Pengalaman PT Sritek ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi perusahaan lain agar lebih proaktif dalam menghadapi perubahan pasar dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik.